Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Tadi lihat gak yang punya warung depan? Oh. Kaosnya sama baik Warnanya cas dulu dong. Aduh, pagi-pagi kita udah rewah nih. Mas, Gak rewah sih. nah, Hai. San, baik, luar biasa. Masuk lagi ya, produk. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Permisi ya Pak. Ya, makasih Pak. Terus, ini rumahnya Besti loh. Inilah enaknya lingkungan seperti sekarang kita tempatin, Ki. Guyup gitu. Ada Semua tempat-tempat kenal. saking guyupnya saking nggak. Sampai kalau ada yang berantem kita tahu. iya. Saya punya setelah pengalaman ya. soal itu. Ada. Setelah Ya, apa-apa lah. namanya juga bertetangga, Sabar. bercecangga. Iya. Mau kasih tahu dulu dong. Mau kasih tahu dulu pada semuanya. Oh iya, itu matanya udah kayak tang air. Matanya udah kayak talang air gitu. Talang air, bulu Tapi mata bulu matanya baru, Bu. bagus, say. Lihat, cik 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 Cik. cik cik. Alis ya. Ha-ha. Nih, ini aku kan kemarin kakak kan kepiken kemarin kan. Mm-mm. Terus ketemu sama Agustina Go. Karen. Masih muda kita, masih muda, tangannya rapi. Dia pakai baru kali ini aku lihat Kik. Mm-mm. Yang namanya apa itu? Main apa tuh? Panah. Panah. Mm. Panah ada di alis. bukan itu alat ukurnya, tapi modelnya kayak panah gitu kan. Dan nanti kakak, Jadi di kesiniin gitu ya. ya diukur semuanya, tapi modelnya kayak itu kayak apa punya panah gitu, tapi bukan Busur, mata. busur. Ya busur. Kok busur sih? Busur kan yang itunya. Ini pokoknya panahnya itulah, pokoknya alatnya itu. Ditaruh di sini, diukur segala macemin. Dan ini Tangannya juga sekarang udah ada warnanya. jangan salah, dia ada ceritanya. Ini alis ini dibikin disulam namanya ya, ini ya. Itu dia pakai cara yang terbaru, Kik. Ini bukan promosi, ini emang benar. Jadi dia pakai cara terbaru, ininya tuh kayak ada bulu-bulu kayak baby bulu-bulu baby gitu. Bulu-bulu baby. Bulu-bulu baby. Ada kayak bulu gitu. Oke. Kan biasanya kan kakak lagi setengah mati tuh kalau pakai alis. Ada ngomong aja, kamu kan tahu kalau saya pakai alis. Minggir. Semua minggir. Kalau kata Eva sama Yesi apa? Kalau Mama Ira lagi dolacir kayak syuting, kalau Mama Ira mau pakai alis, kita keluar aja yuk. Soalnya ntar lagi dia daripada alisnya udah jadi kumis. Jadi kemarin tuh bagus banget dikerjain sama Tina. Oh baik-baik semuanya, Kika. Ada. Alhamdulillah. Lucu-lucu, timnya keren-keren. Ada Lili, ada Dania gitu. Pokoknya rame deh, Lili, Dania semuanya. Thank you ya. Keren banget, lihat tangannya kerennya. Oke, kita sekarang mau kemana, Kik? Oh iya, kemarin aku ada yang menghubungi dari salah satu PH. Jadi kalau selama ini Mama Ira berkarir nggak hanya sebagai dunia menyanyi, Di dunia dari hiburan menyanyi. kecil, Industri musik. terus sekarang tuh kita kalau mau bikin satu film itu kan kayaknya berendelan gitu ya, panjang ceritanya, harus ketemu lagi dulu sama pemain, nah sekarang pemain semua harus screen test. Iya, screen test. Padahal dulu enggak, kita nggak bisa pakai screen test. Mungkin udah berbeda ini kali. Tujuannya mungkin kalau screen test itu, Ki, kita tuh kalau bermain kan perlu satu Karakter ya, harus selain- dilihat. betul, karakter pemainnya, bagaimana dia bisa menempatkan diri sebagai figur yang diharapkan, bagaimana looks-nya di kamera. Itu yang paling benar. Dan yang paling penting juga itu adalah bagaimana kita bisa melakukan bentuk ensemble cast dengan teman-teman yang lain. Jadi ngeblend. Bener nggak kita bisa ngeblend? Bener nggak dia bisa ditempatkan di situ? Atau misalnya Mama Ira jadi ibu misalnya gitu. Kalau ibu anaknya Kika masih bisa, mukanya masih mirip. Masih agak mirip-mirip. Cuman nggak mau, cuman kita nggak mau aja. Ya kan? Banyak yang ngomong itu Mama Ira, itu Kika anaknya. Arr, gitu kan? Ya Nah, Mbak, soalnya Mama Ira nikah muda. Ya udah, pokoknya gitu. Jadi looks bisa dilihat di kamera, ya kan, bagaimana dia berakting itu bisa kelihatan semua. Dan setiap kali ini menurut kakak lo ya, Iya. nggak tahu kalau teman-teman yang lain yang juga berpengalaman di dunia perfilman ya, industri perfilman Indonesia, kalau antara bentuk sinetron, FTV, Sama series ya kan, sama layar lebar, itu kan semua eksekusinya berbeda dong.
Ya mungkin buat mereka ya udah sama, syutingnya sama. Nanti tinggal resultnya yang mau dibikin modelnya ke mana nih arahnya kan gitu ya, itu secara teknik lah. Tapi kalau menurut kakak ada perbedaan. Kalau di layar lebar terutama, kalau di layar lebar tuh katanya orang Mama Ira mau acting, mau ngomong, mau hari-hari, ya udah begini aja, sama aja nggak ada bedanya gitu ya. Ya kan gak mungkin kan, masa pakai seragam SMA. Jadi gini, semua karakter tuh udah kakak cobain. Iya. Senang, sedih, susah semua udah kita jungkir balik. Tapi ada dua hal. Rempong nggak bisa ya. Ya bisa lah, itu yang udah setelannya begitu ya Bu. Tapi kakak pengen banget Kenapa kamu. sih kita kalau ini ngomongnya harus gitu ya? Nggak mas kakak gini, kakak pengen banget. Ini apa sih? Rame banget nih, gimana sih kita? Udah Ini cari. kayak pom bensin terame ini. sembako bensin. Enggak nih, nggak salah nanti Sembako kita ini aja. Oh, tapi emang ini Rame banget pom bensin rame Bintaro. banget sih. Ya udahlah, agak lama kita cari tempat lain, masih ada Ada. 4 bar. Oke. Nah jadi kalau misalnya kakak minta sama kamu, Kik, tolong cariin dong peranan yang menantang seperti horor, psikopat dulu yang awal. Psikopat. Kakak pengen menjadi seorang psikopat. Mama Ira tuh nggak pernah ada dalam bentuknya selama ini kalau berakting jadi psikopat. Yang benar-benar dibalik senyumnya, dibalik ketawa, candanya dia, gesturnya, lenturnya dia, terus tiba-tiba Mama Ira memiliki satu karakter yang berbeda. Dia punya kelainan jiwa gitu yang Serabi ya, serabi serem ya. serem banget. Tapi Luar nanti biasa ya. banyak loh sebenarnya buat teman-teman Ya, ya. horor juga mau Kik. Teman-temannya Mama Ira nih. Aduh, kita langsung bestiesnya aja teman-teman langsung. Sis, para sis ya. Para sis ya sis. Karena ternyata nanti Mama Ira juga akan sharing ya soal gimana sih soal belajar berakting. Ada kan Oh iya, tentang- boleh. Ntar kita ngobrol agak sedikit serius ya. Ya. Nanti saya mau serius kali nih pokoknya. Serius. A few moments later. Mama lebih gitu. Aku lebih kurang. Ya, masa artinya udah minta. Saya baru dikasih Bu. Dan dia juga baru ngirim barusan ini gitu. Cepetan. Segini gedenya. Beres aja di rumah ya. Nggak, ini Kayla lagi biasa. WhatsApp. Kalau udah urusan anak tuh, kita harus menjawab daripada ntar dia teriak. Makan Udah screen test makannya banyak ya Bu? screen testnya sebentar banget. Sedikit. Kalau di Quickie Express sedikit. Dulu film-film itu. Sekarang lebih gede. Mbak, minta garpu agak gedean ada Mbak? Kan maksa nih kayaknya kita langsung ini nih. Ya kan? Makan ini. Ini adalah singkongs. Singkongs apa? Thailand. Sumpah Kik, makan dulu Kik. Tadi enak banget screen test, begitu pas datang makan siang. Wah, barengan sama Mitra. Lalu Mitra sama Pika. Pika. Elki. Temu Aldo, Dimas. Mah, keren banget deh. Makan. Bentar doang duduk. Lu bukan screen test tuh. Bercanda. Tapi direkam. Dah. Seru. Sekolah acting atau pengalaman acting Mama Ira? Pengalaman acting. Oke. Hidup udah acting ya. Dunia ini panggung Sandirawa, bukan Wara lagi. Jadi kalau acting itu pada prinsipnya Ini acting gak makannya? enggak lah, emang saya seneng beneran. Pengennya manis hari ini karena tadi pagi belum makan manis, tapi tadi udah minum kopi. Oke, kita agak serius ya. Jadi banyak nanya ke Mama Ira. Mama Ira sebagai pemain senior, angkatan saya udah angkatan senior. Seringkali kita dipertemukan dengan para pemain-pemain muda yang berbakat, yang talentanya luar biasa gitu ya. Dan itu langsung. Biasanya kami-kami ini begitu ketemu di satu film,
apakah itu bentuknya film layar lebar, apakah di series atau di mana saja, sering banget ketemu sama para pemain-pemain muda. Nah, mereka-mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Bisa dibayangin kalau bukan anak kita dijadikan satu harus berperan, misalnya saya sebagai ibunya dan dia anaknya gitu. Nah, ini kan kita nggak tahu karakter tiap hari dia seperti apa. Lain mana kandung ya, kalau anak kandung kita tahu banget. Caranya adalah seperti apa? Kita mempermudah ikatan bonding kita dengan pemain lain itu dengan cara merangkul dia. Tentukan sikap kita langsung pada saat itu on spot, di twist sebagai ibunya. Jadi kita treat anak itu sebagai ibu kita gitu. Anak kita gitu. Gitu kan. Jadi kita ibunya, dia anaknya. Yang pertama. Jadi langsung segera dibentuk ikatan. Ya. Begitu kita tahu nih bagaimana responsnya dia apa segala macam, itu bisa membantu building karakter dari awal ya. Itu untuk membuat satu peran atau role dalam sebuah film. Kalau anak ini agak lambat memberikan respons pada kita, sementara kita akan menjadi lawan bermainnya dia dalam film, otomatis kita harus sedikit banyak downgrade. Kita downgrade untuk memberikan space kepada lawan main kita agar dia bisa mengimbangi lebih kurangnya. Ya, habis itu begitu kita udah dalam posisi equals, kita bisa mengangkat dia. Dengan cara apa? Itu tadi kita ada bounding, ada ikatan, ya sehingga tidak ada berasa main sendiri gitu. Jadi kalau kita nyanyi kan duet. Ya, kalau senioritas boleh aja ya. Ya, kalau senioritas it's all about the positioning kan. Kalau saya kan bermain dengan siapa aja menurut Mama Ira oke-oke aja gitu. Apalagi ini kan contoh case-nya adalah pemain anak baru. Jadi kita tahu dulu lawannya main kita berikan dia space untuk melakukan explore aja. Explore apa yang dia punya dengan cara kita ngobrol banyak apa segala macam pada saat itu. Mungkin pertemuan pertama masih kaku, tapi kayaknya nggak pernah ya. Langsung punya anak baru, brojol aja di tempat gitu. Nah, jadi begitu kita udah tahu, building karakternya lebih gampang. Habis itu kita rangkul dia sebagai anak dan kita pun harus bisa memerankan sebagai ibunya yang bersangkutan. Sulitnya kalau orang yang tidak biasa adalah walaupun kita berperan sebagai seorang ibu, kadang-kadang masih ada rasa sungkan untuk merangkul pasangan kita sebagai anak. Itu dia yang agak repot ya. Bukan lawan misalnya laki perempuan gitu ya, terkesan suami istri atau enggak, anak aja itu tasnya pasti akan beda. Nah, mama tuh selalu berusaha untuk mengimbangi itu tadi. Jadi ada upgrade dan downgrade. Jadi dia up, mama agak down supaya bisa merangkul. Berikutnya latihan dengan coach. Biasanya disiapkan teman-teman dari satu tim itu ada coachnya masing-masing. Jadi coach itu akan sedemikian rupa mengantarkan anak ini untuk berperan sesuai dengan karakternya, sesuai dengan porsinya. Ya diajarin. Oh, semua penekanan. Jadi yang pertama tuh, nah ini nih, satu hal lagi ya, sebelum lupa nih. Ini patut untuk semua para pemain muda. Mama mau berbagi resep aja, terserah kalian mau ambil bagus, nggak ambil juga nggak apa-apa. Ya, biasakan kalau kita dikasih skenario atau skrip, ya full skenario dari sana gitu dari PH untuk bermain bersama dengan semua banyak ensemble cast dengan para pemain-pemain apa itu senior atau junior dan sebagainya. Coba dibaca dari awal. Jadi jangan cuma karakter misalnya Mama Ira aja sebagai si A misalnya gitu. Oh, udahlah gue baca ini aja. Enggak, jangan. Karena begitu kalau tidak terbiasa, ya sekali lagi, kalau tidak terbiasa, kamu akan merasakan jumping di situ. Ada gap yang tanpa terasa. Itu akan menjadi parah banget. Jadi sebaiknya dibaca skenarionya sampai full. Kedua, banyak bertanya dengan coach seperti apa. Nah, coach ini sangat penting juga peranan coach. Dia tidak boleh mengarahkan si artis harus seperti apa. Jadi dia tetap memberikan kesempatan artis itu untuk explore. Para pemain itu adalah explore. Dan dia tinggal pace-nya harus sama gitu dengan lawannya. Salah satunya Mama kadang-kadang coach yang gak dibayar ya. Gitu. Jadi kayaknya cepat banget gitu. Tanpa disadari biasanya lawan main Mama bukan senior ya, yang junior yang baru ya peralihan gitu, mereka cepat banget bergaul sama Mama tanpa mereka sadari mereka sudah banyak belajar dari Mama dan Mama belajar dari mereka. Jadi begitu kita on take roll kamera action itu udah rasanya udah wah gitu, mau apa aja. Jadi the bottom of our hearts itu juga harus berperan aktif. Jadi harus dimaksimalkan yang kita punya. Setelah itu pulang gaul lagi, main lagi sama anak kita. Lagi lah. Kak Ira nanya lagi. Kamu kayak tamu ya Ki hari ini. Sampai ini
Aku begini ya mendoannya. Mendoan. Ini silakan loh, say. Ingat Ika loh, say. Nah, gimana? Kamu nanya apa? Kalau misalnya mau main sama senior kan Senior asik. main baru kan takut takut. Iya, jadi biasanya itu lagi. Tergantung kita sih. Kalau memang seandainya kita, kalau mama kan tipe-tipenya kan kamu tahu kan orangnya kayak gimana, yang langsung, gue mau sama ke rumah anak gue. Mungkin ada beberapa pemain yang cepat ambil posisi gitu kan, biasanya langsung positioning gitu kan. Tapi kalau saya enggak. Jadi kalau saya dengan para senior yang lain kayak Mas Tio Pakusadewo, Lukman atau siapa gitu, itu kami semua almarhum Kang siapa yang meninggal, kita nikah yuk. Ya, Mas itu kan semuanya udah tahu gitu. Eng Sabta Hadi ya. Nah, itu udah kebentuk dengan sendirinya. Justru senior ketemu senior itu paling asik. Kita tuh udah tahu karakternya, apalagi sering menjadi pasangan. Kayak saya sama Mas Tio itu berapa kali. Wah, dari Quickie Express, dari apa sampai Claudia Jasmine apa segala macam. Ketemu lagi sampai sekarang manggilnya dia suami pakai W, suami pakai K, suami. Jadi kalau ketemu suami gitu kan. Bini gue gitu. Padahal dia sudah berselingkuh banyak sekali dengan wanita. Mas Tio asik orangnya. Tio itu contoh aja ya. Tio itu orangnya seru. Jadi kalau kita biasanya kan kalau kita ngumpul-ngumpul gitu ya kan kita biasanya suka ada general reading misalnya. Nah, dia mau di ujung sana duduknya misalnya rame-rame general reading kan semua pemain di sini. Tapi itu walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi udah bisa kebaca karakter dia. Dekat di hati 2000 saya. Angkat. Angkat. Pokoknya dari mata turun ke hati itu udah tahu dia. Jadi setiap penggalan kalimat atau apa segala macam dan kita pasti improvisasi. Dan itu kalau pada saat kita improv itu biasanya itu dikasih loss kesempatan sama sutradara dan semua tim di floor gitu. Bahkan kadang-kadang mereka nonton ya, berasa kita kayak lagi manggung berdua ya. Dan kayak Mas Aris. Cut. Oh, kita di ujung sana. Woi. Cut. Ya Allah, jadi di sini gitu. Itu apa tarkam ya waktu itu ya, kita tarkam. Karena pokoknya semua teman-teman senior, para sutradara senior, sinematografi, anak-anak sekarang, anak-anak muda, para sinias itu juga luar biasa. Yang penting adalah sehat. Pesan-pesan Mama Ira, pesan-pesan. Pesan apa lagi? Lu ini makan lagi. Pesan apa lagi? Enggak, maksudnya pesan-pesan untuk generasi muda. Oh, generasi muda. Ya, oke. Di dunia perfilman ya. Di perfilman. Ya. Oke. Pesannya Mama Ira untuk para pemain-pemain muda, pemain-pemain anak-anak, yang Mama panggil anak-anak ya, gitu ya. Adik-adik juga boleh. Terus explore, gali apa yang kalian miliki. Karena kalau untuk berakting itu semuanya bisa kelihatan kok. Kelihatan benar-benar kita berakting bagus atau tidaknya, nanti penonton yang akan menilai. Kita total atau tidak pada saat kita berakting. Ya, natural itu susah. Contohnya ya, jangan pada saat kamu marah, kamu memberikan pandangan mata. Apa? Nggak perlu dengan apa? Tomblo kan nggak ngerti cara menggunakannya. Kan kita kan orang-orang gaptek ya. Oke, maksudnya gini, ekspresi itu sangat berperan. Jadi latihan terus, gali terus. Yang sudah belajar di teater, silakan terus. Terutama untuk pernafasan, artikulasi, olah wajah dan lain sebagainya, ekspresi itu nanti outputnya akan kelihatan semua dari situ. Yang mau belajar acting bisa cari Mama Ira. Oke. Kik lapar lah. Ngomong aja. Makasih ya. Ya, makasih. Makasih atas penjelasannya. Saksikan terus channel YouTube-nya Mama Ira setiap hari pokoknya ya. Insya Allah. Ya. Setiap hari. Janji. Janji. Beneran. Kelamaan openingnya.